Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Putovis. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips dan cara menyatukan berbagai macam jenis ikan predator dalam satu akuarium ya teman-teman. Namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, jangan lupa kalian subscribe dan juga like video ini teman-teman. Dengan kalian mensubscribe channel saya, maka saya akan lebih semangat lagi untuk mengupload video-video ke depannya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Jadi saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara saya menyatukan berbagai jenis ikan predator dalam satu akuarium agar tidak menyerang satu sama lain teman-teman. Namun sebelum kalian menyatukannya, kalian harus memikirkannya dulu ya teman-teman dan mengetahui berbagai macam karakter ikan yang ingin kalian satukan. Jadi ukurannya itu teman-teman harus sama ya teman-teman. Jangan ada yang lebih dominan di antara yang lain dalam satu akuarium itu teman-teman. Coba teman-teman lihat ikan predator yang saya punya ini teman-teman, yang ada di depan. Rata-rata ukurannya itu sama dan juga tidak terlalu besar teman-teman. Pastikan teman-teman untuk memperhitungkan jika kalian ingin menyatukan ikan predator dalam satu akuarium. Kenapa saya bilang ukuran teman-teman? Karena di dalam satu akuarium itu tidak boleh ada salah satu ikan yang paling dominan di antara yang lain. Bisa dilihat dari segi ukurannya teman-teman. Karena ukuran itu mempengaruhi mentalitas ikan itu sendiri teman-teman. Jadi teman-teman harus memastikan dalam segi ukuran ikan yang ingin disatukan itu ya teman-teman. Agar tidak ada yang terlihat lebih dominan atau penguasa akuarium teman-teman. Pastikan ukurannya sama. Dan tips yang berikutnya itu teman-teman jika ingin menyatukan ikan predatornya dalam satu akuarium itu teman-teman bisa memilih ikan-ikan yang umurnya masih muda atau masih kecil teman-teman. Jika sudah dewasa itu yang udah pernah pisah soliter atau pisah akuarium, maka ikan tersebut rata-rata akan memiliki mentalitas yang cukup tidak stabil teman-teman dan adaptasi yang kurang baik karena mereka pun baru pertama kali untuk disatukan. Beda halnya dengan kalian menyatukan ikan predator dari ukuran yang sangat kecil atau umur muda teman-teman. Maka ikan tersebut akan terbiasa dengan lingkungan yang tempati dan rekan-rekan yang sudah bersama cukup lama. Jadi sampai sini sudah jelas ya teman-teman. Lalu yang berikutnya itu adalah pasokan makanan ya teman-teman. Pastikan pasokan makanan yang kalian sediakan dalam akuarium itu cukup untuk beberapa hari ke depan untuk makanan ikan predatornya. Jadi jangan terlalu sedikit teman-teman. Nah kalau bisa itu teman-teman ya seperti saya ini teman-teman. Jadi saya menggunakan makanan hidup untuk makanan ikan predatornya. Karena makanan hidup itu tidak mudah membusuk teman-teman. Beda halnya dengan pelet atau makanan yang sudah mati. Ketika tidak dimakan, itu akan menjadi zat amoniak atau bakteri yang bisa menyebabkan penyakit pada ikan predatornya, teman-teman. Jadi, jika kalian ingin memasukkan makanan dengan berlebih, pastikan makanannya itu tidak mudah membusuk atau mati. Dalam kata lain, makanannya harus hidup. Seperti saya menggunakan makanan ikan nilem, teman-teman. Jadi, ini juga dapat menjadi alternatif untuk kalian agar akuariumnya tetap bersih. Seperti yang kita tahu bahwa ikan nilem itu makanannya adalah lumut atau memakan kotoran yang ada di dasar ataupun di permukaan air itu sendiri, teman-teman. Jadi, selain menjadi makanan ikan predator, ikan nilem pun bisa menjadi atau berperan sebagai pembersih akuarium, teman-teman. Cara ini pun efektif untuk menjaga atau memelihara kebersihan akuariumnya teman-teman. Jadi jangan khawatir, nanti juga ikan nilmnya akan berkurang dengan sendirinya karena akan dimakan oleh ikan-ikan predator. Jadi itulah salah satu cara agar ikan predatornya tidak menyerang satu sama lain dalam satu akuarium teman-teman, yaitu pasokan makanan yang melimpah. Jangan sampai pasokan makanannya itu kurang, maka nanti dia akan menyerang satu sama lain hingga terjatuhlah korban teman-teman untuk dijadikan santapan mereka. Jadi seperti itu teman-teman.
Jadi ada satu hal lagi teman-teman yang harus kalian ketahui dalam memelihara ikan predator dalam satu akuarium, yaitu kalian harus memperhatikan dari hari ke hari teman-teman akuariumnya. Jadi apakah ikan predator itu cocok untuk disatukan atau tidak? Ada beberapa ciri yang bisa kalian ketahui. Yang pertama itu kalian bisa lihat dari gerak-gerik atau agresivitas ikan itu sendiri. Jika ikan itu sangat agresif disatukan, maka kalian tidak bisa memaksakannya, teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan strategi lain untuk menyatukannya. Jadi jangan kalian untuk melanjutkan tahapan di mana kalian harus menyatukannya. Jika ikannya itu terlihat agresif, kalian harus memisahkannya. Jika kalian terlambat untuk memisahkannya, biasanya itu ikannya nanti akan jadi korban, teman-teman. Dengan kata lain, ikannya bisa mati, teman-teman. Itu beberapa hal yang paling penting ya, teman-teman, dalam menyatukan ikan predator. Lalu yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu adalah media atau properti seperti filter atau aerator dan juga penghangat atau heater, teman-teman. Itu harus kalian miliki karena beberapa jenis ikan predator seperti arwana itu memiliki yang tidak dimiliki oleh ikan predator lain seperti suhu air atau pH air, teman-teman. Untuk pH airnya sendiri saya menggunakan akriplavin dan juga garam untuk menjaga kestabilan pH-nya. Untuk menjaga kestabilan suhunya saya menggunakan heater dengan settingan 30 derajat Celcius, teman-teman, agar ikannya itu menjadi nyaman dengan kondisi air yang cukup stabil di 30 derajat Celcius. Selain ikan arwana, yang saya pelihara lagi ada Oscar, RTC, Palmas, dan juga belida. Ada juga aligator ya, teman-teman. Mereka itu mudah untuk beradaptasi di lingkungan air yang baru. Beda halnya dengan arwana ya, teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan itu. Jadi banyak sekali ya, teman-teman, yang harus kita perhatikan jika ingin menyatukan ikan predator tanpa terjadinya korban. Jadi itulah penjelasan versi saya ya, teman-teman. Jadi ada beberapa cara sebenarnya, teman-teman, yang bisa kalian gunakan untuk menyatukan ikan-ikan predator kalian dalam satu akuarium. Namun cara-cara itu sendiri tergantung dari keadaan dan juga situasi yang kalian hadapi sekarang. Jadi tidak ada salahnya kalian untuk mencoba cara-cara yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya, teman-teman. Karena di sini saya hanya menjelaskan apa yang saya lakukan saja, teman-teman. Mungkin penjelasannya sampai di sini saja, teman-teman. Dan untuk kalian, saya ingin bertanya, teman-teman, apakah kalian tertarik untuk memelihara ikan predator? Jika iya, tulis di komentar ya, teman-teman. Dan juga saya ingin bertanya lagi, teman-teman, bagaimana caranya kalian untuk merawat atau menyatukan ikan predator itu, teman-teman, dalam satu akuarium? Tulis juga di komentar ya, teman-teman, jawabannya, agar saya bisa menggunakan versi kalian juga untuk menambah wawasan dan juga ilmu saya, teman-teman. Agar saya dan juga yang nonton video ini dapat belajar juga tentang bagaimana caranya memelihara dan merawat ikan predator. Mungkin cuma itu aja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, teman-teman, atas kekurangan saya dalam menyampaikan dalam segi tutur bahasa maupun penjelasannya ya, teman-teman. Karena di sini pun saya masih belajar. Saya hanya menyampaikan yang saya ketahui saja, teman-teman. Bukan berarti saya mengetahui segalanya tentang ikan predator ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa kalian subscribe dan juga like video ini, teman-teman, agar saya bisa lebih berkembang lagi membahas soal ikan-ikan, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Dah.